pada saat yang sama. Pada saat yang dan bahkan bersamaan. ketika dipegang oleh tangan yang sama pula. Nah, ini kan yang menariknya dari teknologi informasi sekarang ini adalah sifatnya yang sangat massal. Persis. Ya kan, ini mungkin berbeda dengan teknologi-teknologi yang lain. Sekarang ini massal. Anak kecil yang baru baca aja pun bisa mengoperasikan sesuatu yang bersifat teknologi informasi. Persis. Dan kemudian kalau di negara-negara maju itu kan ada yang membiarkan aja ini bebas. Iya kan. Mungkin karena mereka merasa mereka sudah mempunyai standar moral yang mapan dan cukup mumpuni, dan atau mungkin juga mereka juga mempunyai aturan hukum yang sangat ketat gitu, sehingga orang tidak akan berani mengabuse atau menyalahgunakan teknologi informasi untuk hal-hal yang buruk gitu. Persis. Nah, di Indonesia kan semua masih dalam proses ya. Dalam proses yang saya lihat. Yeah. Kalau lihat perkembangannya pun sekarang akses misalkan Facebook saja saja yang banyak disalahgunakan di dalam proses. Padahal secara filosofisnya Facebook itu kan bisa membangun suatu jaringan komunikasi, bahkan pemasaran di sana. Hanya orang yang dapat uang jutaan miliaran dari Facebook. Nah, tetapi ketika yang bermain di sana itu adalah kepentingan darkness gitu, kejahatan itu muncul. Nah, mungkin penipuan muncul ya, seperti misalkan yang kejadian Jajang Sinur ya. Nah, ini kan fenomena yang terjadi di mana etika, norma, nilai itu tidak dibangun dalam konteks pemahaman penggunaan teknologi ini gitu. Ya, kemudian kalau kita kembali lagi ke masalah Silicon Valley, tiba-tiba saya teringat dulu itu ada profesor dari ITB mencoba membangun semacam Silicon Valley di Bandung, ya. Dan saya dengar juga ada beberapa ahli IT di Bandung itu sudah menciptakan software, ya, satu lusin mungkin, bahkan ada yang sudah dipakai di negara maju. Itu sejauh mana sekarang perkembangannya, dan apa mungkin lembaga semacam itu dibangun di Jakarta berdasarkan kerjasama di antara perguruan-perguruan tinggi yang bergerak di bidang teknologi informasi? Saya kira di pendidikan tinggi sekarang itu harusnya mulai mengkreat hal-hal seperti itu. Jadi perguruan tinggi harus berkembang, bukan hanya menghasilkan sesuatu untuk dia bekerja di sebuah industri, tetapi mampu mengelola sebuah riset yang mampu mengembangkan berbagai macam teknologi itu. Yang kalau saya tahu dalam pengembangan software yang ada sekarang ini memang membutuhkan adanya sebuah kerja keras ya dari lembaga itu melakukan riset. Nah, riset ini kan dibutuhkan adanya dana yang besar. Kalau di Jakarta saya kira UI dan segala macamnya dengan fasilitas yang ada saat ini sebenarnya masih bisa untuk berkolaborasi misalkan dengan ITB untuk membangun yang seperti itu. Kenapa tidak? Makanya kita sebut sebagai inherent ya. Kerjasama berkolaborasi lah itu di dalam konteks pembangunan untuk tantangan global ke depannya gitu. Jangan sendiri-sendiri sehingga memunculkan adanya suatu gap ya. Yang satu bagus banget, yang satunya lagi tidak mampu mendukung daripada pendidikan itu secara menyeluruh gitu. Nah, di sini letaknya untuk membangun itu kan tadi yang saya katakan tadi perlu hubungan antara central intelligence ya, artinya mereka yang memiliki pusat-pusat keahlian khusus gitu, sama visinya membangun secara bersama-sama. Jadi tidak sendiri-sendiri, ITB sendiri, terus UI sendiri. Nah, ini yang perlu ada sendiri, Trisakti sendiri. Iya, karena kan teknologi informasi ini makin lama makin penting, baik bagi pemerintah maupun swasta maupun bagi para mahasiswa yang belajar di fakultas apapun gitu. Oh ya, betul. Karena kalau saya lihat di negara maju, keterlibatan teknologi IT ini ada di dalam semua pelajaran, bahkan sampai pelajaran sejarah. Bahwa kandungan pun, ahli kandungan pun menggunakan teknologi. Operasi menggunakan teknologi. Sejarah, kalau kita melihat sejarah penggunaan teknologi, bagaimana membuat dinosaurus itu berjalan sudah apa dan kehidupan mereka, terus menciptakan teknologi informasi seperti bahkan itu. Kemudian pemerintah Singapura menyediakan jaringan internet dan komputer gratis bagi rumah tangga yang tidak mampu memiliki jaringan internet pribadi di rumah. Ini kan suatu pemikiran yang sangat maju. Dan ini saya kira yang menjadi salah satu rahasia kenapa Singapura sangat maju. Nah, kalau di Indonesia bagaimana perhatian pemerintah dalam soal ini? Nah, sejauh yang Anda ketahui. Kalau yang sejauh yang saya ketahui bahwa dalam
kita termasuk mahal ya. Iya, sangat mahal internet di Indonesia. Saya tuh heran luar Provider biasa. sangat mahal sekali. Ini kenapa Iya. bisa terjadi Iya. demikian ya? Di sini Mahal itu lelet lagi. Iya. di situ. Ya, makanya ada komitmen yang harus dikembangkan oleh pemerintah kita sekarang ini. Ya tentu saja bagaimana caranya agar bisa memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada tersebut semaksimal mungkin untuk mengakses, terutama akses informasi kebijakan ya. Iya. Sekarang ini kan sering sekali. Maka dengan internet ini sebenarnya adalah suatu proses keterbukaan informasi itu perlu dikembangkan. Iya. Nah, kalau kita melihat bagaimana jaringan-jaringan komputer itu sudah masuk ke desa-desa. Iya. Ya, ini kan suatu proses sebenarnya. Cuma permasalahannya kenapa masih mahal. Nah, regulasi, kemudian alat investasi semua mendatangkan dari import itu. Nah, kemudian tenaga-tenaganya pun belum kita bisa supply secara maksimal. Nah, ini menyebabkan biaya yang cukup besar untuk mengelola daripada sistem informasi yang ada. Nah, ini mungkin menjadi satu kendala menurut saya. Nah, inilah peran kita sekarang di dunia pendidikan untuk menciptakan itu yang standar itu. Kalau kita melihat Pak, di luar negeri, bagaimana proses daripada pendidikan tersebut harus ada sertifikasinya untuk mendapatkan suatu proyek-proyek gitu misalkan ya di dalam proses pembangunan sebuah teknologi informatika di suatu negara, dia pasti mensyaratkan adakah sertifikat. Seperti itu Anda sebagai peserta. Nah, di sini kan kurikulum itu harus dibangun juga ke arah sana. Tapi terus terang aja, saya sudah berbicara dengan banyak pakar dalam dan luar negeri. Pada umumnya mereka sangat mendukung internetisasi desa. Karena ini akan sangat menolong penduduk desa untuk memahami posisi mereka di pasar. Karena selama ini kan orang-orang desa, petani kecil ini kan sangat tergantung pada tengkulak. Karena mereka nggak punya akses ke pusat-pusat informasi. Saya setuju itu. Iya. Jadi bagaimana caranya? Apakah Anda melihat ada suatu jalan pintas agar internetisasi desa ini betul-betul bisa berjalan secara masif di seluruh Indonesia? Kalau saya melihatnya jaringan kita tuh ada Pak. Misalkan kita menggunakan kantor pos. Ya di sini juga penting juga ya mereka. Atau membangun suatu komunitas-komunitas. Nah, komunitas-komunitas petani yang ada tersebut itu yang harus dibina. Siapa yang membinanya? Nah, di sini adalah peran pemerintah daerah sebenarnya ya. Dulu ada kelompok pencapir. Nah, sekarang kan sudah tidak ada itu, gitu ya. Gantinya mungkin komunitas internet kan. Persis. Jadi Jadi penting sebenarnya. membangun itu tidak hanya di dalam konteks internet saja Pak, tapi juga melek media ya. Baik itu adalah dengan menggunakan TV komunitas, dengan radio. Itu penting bagi mereka untuk mencari informasi di mana pasar sebenarnya. Kalau kita melihat saya memiliki kacang dengan standar sekian gitu misalkan saja, dia upload di internet. Nah di sini kan menjadi suatu cara bagi pemerintah daerah itu membebaskan petani itu dari para tengkulak. Iya betul. Itu aksesnya akan sangat cepat gitu. Nah apa yang harus kita kerjakan di sini yang membangun infrastruktur. Bayangkan saja berapa jumlah listrik masuk ke desa sekarang masih jauh dari jangkauan. Iya betul sekali ya. Nah di situ, di sini letak pembangunan itu harus, kalau kita menilai kemarin itu sentralisasi. Nah sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam desentralisasi itu seperti apa di dalam membangun infrastruktur ini. Infrastruktur harus ada dulu Pak, baru kita masuk kepada teknologi. Karena kalau yang saya lihat sekarang ini jaringan internet seperti itu, jaringan teknologi informasi itu kan kalau di desa-desa dikuasai atau didominasi oleh para tengkulak. Akibatnya ketergantungan petani kepada para tengkulak itu makin dahsyat. Makin besar. Karena itu proses pemiskinan di desa pun menjadi makin mengkhawatirkan gitu. Makin sistematis. Justru dikala kita melakukan desentralisasi kekuasaan, ini kan sangat ironis. Iya, karena itu tidak mungkin misalnya perguruan-perguruan tinggi yang bergerak di bidang teknologi informasi ini membangun cabang-cabang atau menebar ilmu ke daerah-daerah mengenai arti penting bahwa orang itu tidak boleh gagap teknologi. Gitu. Nah, disinilah proses yang harus dikerjakan oleh perguruan tinggi. Jangan sebagai menara gading yang seperti saya katakan tadi. Mereka harus mampu menciptakan sesuatu dan membangkitkan ekonomi ataupun masyarakat, keberdayaan masyarakat itu sendiri. Jadi hasil-hasil daripada riset yang mereka harus kita kembangkan untuk pembangunan masyarakat sekitar. Nah di sini dulu KKN ada Pak ya, kuliah kerja nyata sebagai suatu proses praktek kita untuk kepada masyarakat di pedesaan dan segala macamnya. Tapi sekarang kok tidak terdengar lagi gitu ya di dalam proses lebih kepada praktek-praktek langsung kepada di bidangnya misalkan.
langsung ke perusahaan, KKR yang seperti itu. Nah, di sini perlu adanya suatu proses transfer teknologi, knowledge kepada masyarakat yang mungkin membutuhkan seperti itu. Nah, tentu kita juga melihat continuability-nya, jadi keberlangsungannya. Jangan sampai kita datang ke sana, kita berikan mereka alat, tetapi kontinuitas. Mereka belum siap untuk menerima itu, jangan-jangan. Nah, ini juga harus kita pikirkan, bagaimana mendidik mereka secara kontinu. Kadang-kadang kalau mahasiswa KKN datang ke sana, selesai 3 bulan hilang. Dan kemudian masyarakat bingung untuk mencari troubleshooting, misalnya ada masalah yang terkait dengan teknologi itu. Mereka bingung. Nah, ini tidak kalau bisa kita menciptakan adanya mungkin peran daripada swasta juga bisa membangun itu apabila mereka memiliki suatu lingkup yang luas. CSR gitu misalnya ya, kalau kita lihat, kita jangan membantu secara filantropi, tapi kita itu membangun mereka secara sosial kapital. Proses itu yang harus kita kembangkan di dalam konteks ini, baik di dalam teknologi, informasi maupun dengan pembangunan ekonomi kemasyarakatan mereka gitu. Ya, dahulu kala ketika saya masih mahasiswa gitu ya, kalau saya melakukan penelitian di daerah-daerah atau kalau waktu KKN juga, saya sering kali bertemu dengan para penyuluh. Penyuluh pertanian yang katanya sekarang sudah nggak ada lagi, padahal penyuluh ini kan sebenarnya sangat penting sekarang ini, mengingat bahwa mayoritas penduduk kita ini kan pendidikannya hanya sekolah dasar aja gitu. Persis. Nah, ini penyuluh-penyuluh ini kan apa, karena itu ide saya bagaimana kalau keberadaan penyuluh-penyuluh ini digantikan oleh para mahasiswa gitu. Mungkin nggak gitu kan? Atau apalagi sekarang ini ada 1 juta penganggur, apakah tidak ini para penganggur yang sangat intelek ini tidak bisa dimanfaatkan sebagai penyuluh? Ini bagaimana pendapat Anda? Kalau saya melihat ini kembalikan kepada suatu kebijakan ya. Kalau dulu kita namanya ada penggerak pemuda pedesaan gitu ya, seingat saya ya. Jadi mereka itu memang direkrut, kemudian ditaruh di desa-desa tertentu, kemudian dia harus membangkitkan motivasi pembangunan di sana. Pemuda penggerak pembangunan desa ini. Ini bisa dimungkinkan kalau misalkan saja ada kebijaksanaan mendukung ke arah itu. Banyak sekali sebenarnya pemuda-pemuda pelopor, tetapi kan baru sekecil itu, belum ada suatu dukungan yang kuat daripada pemerintah. Kalau saya melihat seperti itu. Jadi kalau misalkan mau pengelolaan seperti itu bisa dikerjakan dengan sebuah program. Nah, program-program ini harus dibangun. Kalau saya melihat berapa jumlah pengangguran yang ada di perkotaan, kemudian kita berikan program yang jelas, bagaimana mereka bisa hidup di tempat itu dan bagaimana mereka harus menciptakan sebuah sistem di sana sehingga membangkitkan ekonomi masyarakat sana, itu sangat bagus sekali. Hanya permasalahan sekarang, komitmen itu bisa berjalan apakah tidak gitu. Ini yang membutuhkan sebuah sistem, prosedur, aturan-aturan. Yang selama ini kan seolah-olah begitu muncul suatu program 5 tahun kemudian tidak ada evaluasi, hilang begitu saja tanpa evaluasi. Nah, ini yang harus dikembangkan oleh pemerintah dengan suatu ketentuan yang menjaga sustainabilitas itu yang penting di dalam suatu program. Dan sustainabilitas itu yang sekarang ini menjadi barang yang makin langka dan mahal. Makin langka sekali ya. Kadang-kadang bahkan berita pun begitu ya, dibuat komoditi sedemikian rupa, begitu hilang juga itu. Nanti lagi berita lain yang nggak ada hubungan dengan yang sebelumnya, dan semuanya sekarang ini kelihatannya bermuara pada politik, karena negara kita kan sekarang ini sudah dikendalikan oleh para politisi. Dan oke pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan berjumpa lagi dalam Dialog Development episode berikutnya.